Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Suketireng. Kali ini Mang Dayun akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Disuntik Mati Karena Gancet. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, dan juga tekan loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namun saat kedua orang tua Tony dan Tina hendak masuk ke ruangan, Dr. Haikal dan beberapa suster yang membantunya keluar dari kamar pasien nomor 9. Memang letak kamar nomor 9 berada bersebelahan dengan kamar Tony yang bernomor 8. Maaf kalau boleh tahu, Bapak dan Ibu ini ada hubungan apa dengan pasien? Tanya Dr. Haikal. Kami orang tuanya Tony, dan ini adalah orang tuanya Tina, jawab Om Wardana memperkenalkan dirinya, juga kedua orang tua Tina. Maaf, kami berharap Bapak dan Ibu jangan menjenguknya dulu, karena itu akan berakibat buruk pada psikologi pasien. Batin mereka akan lebih tertekan, pungkas Dr. Haikal. Apakah kami tidak boleh tahu apa yang terjadi pada anak kami? Tanya Biro Hayati. Kami sedang mengalihkan pikirannya agar pasien tidak panik dan menjadi rileks, tutur Dr. Haikal. Memangnya apa yang terjadi pada anak-anak kami? Tanya Om Wardana. Sebaiknya Bapak dan Ibu ikut ke ruangan saya, ujar Dr. Haikal. Setelah tiba di ruangannya dan mempersilahkan kedua orang tua Tony dan Tina duduk, Dr. Haikal membuka percakapan. Kami telah membawa Tony dan Tina ke IGD. Kami juga telah melakukan pembiusan yang ditangani langsung oleh dokter spesialis anestesi untuk dilakukan injeksi, dengan tujuan agar bisa melemaskan otot-otot vagina yang menegang, jelas Dr. Haikal. Memangnya anak kami kenapa, Dok? Tanya Pak Wardi, ayah dari Tina. Pasien mengalami gancet, Pak, pungkas Dr. Haikal berat. Astagfirullah. Kedua orang tua Tony dan Tina terkejut mendengar penuturan Dr. Haikal. Sementara itu, Mbak Wanti, ibu kandung Tina, sangat syok mendengar kabar tentang anaknya. Tubuhnya bergetar hebat, dirinya air mata yang berderai, sampai-sampai hampir pingsan. Bapak dan Ibu jangan malu dulu, karena fenomena gancet ini bisa terjadi pada siapa saja, termasuk pasangan yang sudah menikah secara resmi, tutur Dr. Haikal. Kedua orang tua Tony dan Tina sangat terpukul mendengar penjelasan Dr. Haikal. Apakah tidak bisa dipisahkan, Dok? Tanya Om Wardana dengan suara yang bergetar. Berbagai upaya telah kami lakukan, tapi hasilnya tetap sia-sia, Pak, jawab Dr. Haikal. Dok, apakah berdampak kematian? Tanya Om Wardana pada Dr. Haikal. Dr. Haikal melihat kedua orang tua Tina dan juga Biro Hayati yang hanya bisa menangis saat mendengarkan kabar tentang anaknya itu, seolah merasa bagaimana hancurnya hati seorang ibu. Padahal Dr. Haikal mengisyaratkan ada hati yang bergejolak saat dia menjawab pertanyaan Om Wardana. Sebenarnya gancet tidak berdampak kematian, Pak. Justru kematian saat sedang berhubungan intim yang akan berdampak gancet, pungkas Dr. Haikal. Lantas, apa masalahnya, Dok? Tanya Om Wardana tegas. Masalahnya ada pada Tina, tegas Dr. Haikal. Apa maksud dokter? Tanya Om Wardana. Tekanan batin yang dialami oleh Tina membuat usaha untuk membebaskannya dari gancet menjadi semakin sulit. Psikologisnya makin melemah, berpotensi besar akan terkena serangan jantung. Hal itulah yang membuat proses pemisahan mereka semakin sulit, Pak.
Pungkas Dokter Haikal. Apakah sama sekali tidak ada cara, Dok, untuk membebaskan mereka dari fenomena ini? Tanya Umardana. Hanya ada 2 pilihan, Pak. Tina meninggal karena serangan jantung dan Tony bisa selamat. Jika kita menyelamatkan Tina, bukan mendahului takdir Tuhan, sudah dapat dipastikan bahwa Tony tidak bisa diselamatkan. Ucapan Dokter Haikal membuat ruangan itu dipenuhi oleh tangisan yang penuh duka nestapa. Selang beberapa saat dari penjelasan Dokter Haikal, tiba-tiba tubuh ibu kandung Tina lemah. Hal itu membuatnya pingsan dan hampir terjatuh dari kursi. Sebaiknya Pak Wardana dan Pak Wardi segera mengisi formulirnya agar kami bisa menindaki pasien lebih lanjut. Waktu kita sudah tidak banyak, Pak. Pungkas Dokter Haikal. Disinilah dilema besar terjadi. Bagaimana bisa Umardana dan Pak Wardi bisa mengikhlaskan kepergian anaknya? Secara tidak langsung, mereka telah menjembatani kematian anaknya sendiri. Orang tua mana yang tega? Orang tua Tony dan Tina sedang dilanda dilema karena dimintai keputusan yang sangat berat. Tiba-tiba lampu triase IGD berwarna merah berkedip. Tak lama seorang suster datang ke ruangan Dokter Haikal. Dokter Haikal, pasien sudah kami pindahkan di area khusus resusitasi, ujar suster itu. Pasien dengan kategori rias merah ini adalah pasien prioritas pertama yang membutuhkan pertolongan segera. Pasien kamar nomor berapa, Sus? Tanya Dokter Haikal kepada suster tersebut. Nomor 8, Dok. Jawabnya lagi. Dokter Haikal beranjak dari tempat duduknya, lalu bersiap untuk bergegas menuju ruangan khusus resusitasi. Namun sebelum benar-benar pergi, dia mengingatkan kembali agar Umardana dan Pak Wardi segera mengisi formulirnya, supaya Tony dan Tina bisa ditindaklanjuti. Mendengar bahwa pasien yang dipindahkan disebut oleh suster itu adalah kamar Tony dan Tina, Om Wardana dan Biro Hayati, juga kedua orang tuanya Tina, segera mengikuti langkah Dokter Haikal menuju ruangan khusus resusitasi. Namun saat semuanya hampir tiba di ruangan yang dimaksud, tiba-tiba salah satu dokter yang membantu menangani kasus Tony dan Tina mencegah mereka untuk ikut masuk. Maaf Pak, Bu, tidak boleh ikut masuk, ujar salah seorang suster melarang orang tua Tony dan Tina. Langkah kaki kedua orang tua Tony dan Tina pun terhenti. Takdir begitu kejam. Mereka bahkan tidak memberi kesempatan kepada sosok wanita yang telah melahirkan untuk menjenguk darah dagingnya sendiri. Proses berjalan begitu lambat. Entah apa yang terjadi di dalam sana. Bagaimana keadaan Tony dan Tina, kami sama sekali tidak tahu. Kecemasan yang besar sangat terlihat di rona wajah kami. Hal itu diakibatkan oleh rasa kekhawatiran yang besar. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya salah satu suster yang membantu Dokter Haikal keluar dari ruangan resusitasi dengan masih mengenakan seragam berwarna serba hijau. Dia menghampiri kami. Siapa yang bernama Tio? Tanya suster itu pada kami. Aku yang kala itu sedang duduk di kursi tunggu bersama ibu, beranjak dan menghampirinya. Aku Tio, ada apa ya Sus? Tanyaku. Jujur aku sebenarnya bingung, kenapa suster ini memanggilku. Pasien kami yang bernama Tony memanggil Anda, ujarnya. Suster, bagaimana keadaan anak kami? Tanya ibu Tony dan Tina hampir berbarengan. Sepertinya suster itu tidak mau membuat suasana semakin tidak baik. Terlihat dari bicaranya yang memberi sedikit harapan. Bapak dan Ibu berdoa saja. Kami akan melakukan yang terbaik selama kami bisa. Aku sedikit ragu untuk mengikuti suster itu, karena memang aku tidak mengerti apa yang dia inginkan. Tapi ibu meyakinkanku dengan memberi isyarat anggukan kecil kepalanya. Walau masih tampak bingung, aku pada akhirnya tidak mampu menolak ajakan suster itu. Terlihat, Bang Roy dan istrinya, juga kedua orang tua Tony dan Tina, merasakan hal yang sama denganku. Mereka nampak heran, kenapa harus aku? Sedangkan kedua orang tua Tony dan Tina kini bersama kami. Saat aku sampai di dekat Tony,
dia nampak sangat berbeda. Kali ini senyuman menghiasi wajahnya, dan dia juga terlihat lebih tenang dari sebelumnya. "Kawan, aku ada permintaan," ujar Tony padaku. Hancur rasa hatiku mendengar dia bicara begitu. Permintaan apa yang dia maksud? Benarkah dia telah mengambil keputusan itu? "Katakan, apa permintaan itu?" "Mama selalu menginginkan agar aku menjadi sepertimu. Setiap kali kamu lewat di depan rumahku ketika hendak sholat Jumat, Mama selalu bilang, Mama tuh maunya kamu seperti Tio. Sholat Jumatnya tidak pernah ketinggalan. Bantu aku untuk mewujudkan impian Mama, kawan. Pakailah pakaianku saat kamu ingin sholat Jumat." Tandas Tony. "Tidak. Oh Tuhan, jangan pisahkan aku dan temanku. Dia adalah sahabat sekaligus saudaraku." Tony tidak pandai membohongiku. Aku tahu di balik ketenangan yang dia perlihatkan, ada penyesalan yang teramat mendalam. "Tunggu kawan, apa maksud semua ini?" potongku. Ucapan Tony membuatku cemas. Apa maksudnya berbicara begitu? Sungguh aku tak sanggup mendengarnya. Aku tahu, orang tuaku juga orang tua Tina tidak akan bisa mengambil keputusan untuk memilih salah satu di antara kami. Pungkas Tony. "Tidak kawan, semua akan baik-baik saja. Kamu jangan lakukan itu. Jangan Tony, aku mohon." "Berjanji pada aku kawan, wujudkan impian Mama." Tony menggenggam tanganku erat-erat. Dia memaksakan berjanji. Dia juga memaksaku untuk menyetujui keputusan yang dia ambil. Aku hanya bisa menganggukkan kepala di sela-sela air mata yang berlinang. "Jangan menangis kawan. Kisahku hanyalah sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang terang. Orang-orang akan menghargai tempat-tempat sakral dari sejarahku. Yang Maha Kuasa telah menakdirkan garis takdirku seperti ini." Pungkas Tony. Ucapannya membuatku seolah tidak mempunyai kekuatan. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala, diiringi derayan air mata. Namun di sela-sela pembicaraanku dan Tony, terdengar suara patiin monitor. Yang tadinya bip-bip, sekarang menjadi suara bip panjang. Lalu kemudian berbunyi lagi. Ada jeda beberapa saat di setiap suara yang dihasilkan oleh patiin monitor itu. "Maaf, sepertinya sudah waktunya untuk kami menindaklanjuti pasien. Detak jantung Tina sudah sangat mengkhawatirkan. Kami harus segera menanganinya. Kalau tidak, semua akan terlambat," ujar salah seorang suster yang membantu menangani kasus Tony dan Tina. "Lanjutkan perjuangan kita kawan. Jadilah mataku untuk melihat keindahan alam semesta dari puncak Dempo," ucap Tony di sela-sela perjalananku yang mundur perlahan dengan tatapan tak berpaling. Aku hanya bisa menatap Tony dari kejauhan. Sebelum aku benar-benar meninggalkan ruangan resusitasi, terlihat Dr. Haikal dan susternya sibuk menangani kedua sahabatku itu. Dari sana aku mengetahui waktu yang panjang dilakukan oleh Dr. Haikal bersama susternya, karena mereka berusaha untuk menyelamatkan keduanya. Tapi takdir berbicara lain. Mau tidak mau, harus ada satu pilihan untuk menyelamatkan keduanya. Dan Tony membuat keputusan bahwa dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Selamat jalan kawan. Kau lelaki sejati. Aku pasti merindukanmu. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Saat aku telah benar-benar berada di luar ruang resusitasi, berbagai pertanyaan penuh kekhawatiran dari kedua orang tua Tony dan Tina merajam sukmaku. "Tio, bagaimana keadaan Tony nak?" tanya Bi Royati. "Bagaimana keadaan Tina nak?" Pertanyaan yang sama dilontarkan oleh ibunya Tina. Aku yang masih belum mampu mengucapkan sepatah kalimat pun, memilih duduk di kursi tunggu di samping ibu. "Katakan nak, apa yang terjadi di dalam agar kedua orang tua Tony dan Tina bisa lega bila mereka mengetahui keadaan anaknya," ucap ibu padaku.
Tony, Bu. Aku tak kuasa meneruskan ucapanku. Aku memeluk ibu dengan erat, disertai air mata berlinang. Ada apa dengan Tony, Nak? Dia telah mengambil keputusannya, Bu. Keputusan apa, Nak? Tanya ibu. Tony telah memilih dirinya untuk menyelamatkan Tina. Tangis pun pecah. Suasana kini berkabung duka, diiringi seruan panggilan sholat subuh. Lagi-lagi Sang Pencipta alam semesta memperlihatkan kekuasaannya. Suara azan itu membuktikan bahwa semua takdir telah ditentukan olehnya. Tidak ada yang dapat menghindar. Bila waktunya telah tiba, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semua menangis haru tatkala mendengar penuturanku tentang keputusan yang Tony ambil. Tony. Birohayati menangis histeris di pintu ruangan resusitasi. Semua pengunjung dan pasien rumah sakit terkejut mendengar tangisan histeris Birohayati di pagi yang buta. Pagi itu, di depan ruangan resusitasi berkalang duka, tangisan kian pecah tatkala tubuh yang terbujur kaku dibawa keluar oleh para medis untuk melakukan pemeriksaan pasien dead on arrival dan memastikan kematian. Dokter IGD mencatat seluruh hasil pemeriksaan dalam rekam medis pasien. Tony kemudian dikonsulkan ke SMF forensik untuk dilakukan pemeriksaan doa dengan melampirkan rekam medis pasien yang sudah diisi lengkap. Setelah selesai pemeriksaan doa dan menentukan kematian pasien dan mengetahui alasan kematian Tony, dokter forensik membuat surat keterangan kematian. Setelah semua prosedur proses pemulangan jenazah selesai dilakukan, kami pun membawa jasad Tony ke kota Lubuk Linggau untuk segera dikebumikan di tempat kelahirannya. Di sepanjang perjalanan suara sirine ambulan terdengar sangat memilukan. Hal itu pula yang membuat tangisan Birohayati dan Tina tak kunjung reda. Apalagi Tina, kasihan dia. Temanku itu nampak seperti orang depresi. Jiwanya terguncang tatkala mengetahui bahwa Tony meninggal dunia dikarenakan ingin memberi kehidupan kepadanya. Walau secara sikap Tony terbilang keras kepala, tapi dia adalah sosok yang patut diapresiasikan. Tony mengambil keputusan itu karena tidak ingin membuat kedua orang tuanya terbebani oleh kesalahan yang telah ia perbuat. Tony juga memberi kesempatan kepada Tina agar bisa memperbaiki diri, terutama kepada Sang Pencipta alam semesta. Sekitar lebih kurang 4 jam, kami akhirnya tiba di kota Lubuk Linggau. Terlihat bendera simbol kematian berwarna kuning bercorak hijau berkibar di simpang gang rumah keluarga duka. Kedua kakak kandung Tony bernama Reza dan Cynthia yang bekerja di ibu kota telah menyiapkan semuanya. Mereka memang tidak ikut ke pagar alam karena baru berangkat dari Jakarta. Setelah mendengar kabar bahwa Tony telah wafat, tangis anak saudara pun pecah. Apalagi Mbak Reza dan Mbak Cynthia. Mereka begitu histeris saat melihat jasad Tony yang dikeluarkan perlahan dari dalam mobil ambulans. Namun tidak semua orang ikut berduka cita. Begitulah manusia. Beberapa di antaranya mencemooh, mencibir, bahkan mengumpat, walau dengan suara berbisik. Kerasnya kehidupan membuat mereka kehilangan rasa empati terhadap sesama. Spekulasi miring tentang kematian Tony adalah azab dari Yang Maha Kuasa bermunculan. Aku yang menghela napas tatkala cemoohan itu tertangkap indera pendengaran. Karena semua sanak saudara telah berada di rumah duka dan tidak lagi keluarga yang ditunggu. Hari itu juga Tony segera dikebumikan. Aku terus menahan air mata saat membandingkan jenazah temanku itu. Tidak satupun semua proses yang dilakukan untuk mengantar Tony ke liang lahat tidak melibatkanku. Aku sengaja libatkan diri karena memang ini adalah kali terakhirku bisa melihatnya. Aku hanya berharap semoga segala amal perbuatannya diterima oleh Sang Pencipta alam semesta. Pemakaman Tony segera akan dimulai. Ruang kubur yang dari tadi digali telah selesai dikerjakan. Isak tangis keluarga terdengar sangat jelas. Berbeda dengan yang lainnya, Birohayati sangat histeris
Dia juga meronta-ronta tak terkendali. Kesedihan di muka liang kubur menyelimuti suasana di pemakaman, mempengaruhi jiwa-jiwa yang hadir, merangkul semua raga bak selimut penderitaan. Di sini aku menyadari, kehilangan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Terlebih lagi Tony adalah putra satu-satunya. Begitu berat untuk Biroyati menampung dan menerima kenyataan ini. Dia hanya bisa menuntut keadilan Tuhan dan mengutuk keadaan. Seakan tak percaya dengan kenyataan yang telah terjadi. Air mataku mulai berkaca-kaca karena teringat kepergian ayah 16 tahun lalu. Aku yang kala itu berusia 2 tahun hanya bisa melongo kebingungan tatkala melihat ibu meronta-ronta tak terkendali. Namun ketika aku terhanyut dalam kenangan tentang ayah, ibu menepuk pundakku. "Kemandangan ada, nak. Kali ini terakhirmu bisa melihatnya," ujar ibu kepadaku. Aku turun ke dalam kubur untuk mengumandangkan azan di tempat peristirahatan terakhir Tony. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan perasaan berkecamuk itu, perlahan tanpa terasa di takbir kedua, aku mengeluarkan air mata. Perasaan yang sedari tadi aku bendung, akhirnya tumpah juga. Peluru-peluru kesedihan yang datang bertubi-tubi tanpa ampun merajam sukma, kian menambah hatiku lara. Asyhadu an la ilaha illallah. Dadaku sesak, tertekan oleh isak tangis yang sudah tidak kuat lagi aku tahan. Suaraku bergetar, tubuhku merinding, apalagi ditambah tangisan Biroyati yang terdengar makin keras, membuatku semakin pilu. Namun aku mencoba menahannya agar tangisku tetap sunyi. Biarlah dia menjerit di relung hati yang dalam, pada ruang yang sepi. Hingga di lafal terakhir ini, aku temukan keikhlasan pada gelapnya kesedihan, yang menjadi cahaya di tengah kegelapan sakitnya kehilangan. Hingga penerimaan yang sesungguhnya datang. Tangisan sanak saudara mulai reda, hanya menyisakan sedu sedan yang perlahan mulai berpamitan. Dengan tatapan kosong, aku menyaksikan Tony ditimbun tanah-tanah merah. Dalam hatiku bertanya, sesakit inikah kehilangan? Terlalu kejam untuk diterima oleh sanubari. Kenapa hal yang sekejam ini dan sesakit ini semesta berikan izin untuk hadir di muka bumi? Itulah kehidupan. Sejatinya tidak ada yang abadi di dunia ini. Perlahan tapi pasti, kita semua akan mendapatkan giliran bila waktunya telah tiba. Kehilangan-kehilangan itulah yang membuat ketidakseimbangan dalam hidup. Hal itu pula menjadi penyakit metafisik yang melukai sukma. Tony telah berpulang ke rahmatullah dengan takdir yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Mengikhlaskan memang tidak semudah kata, tapi percayalah, hati yang ikhlas akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kawan, jangan sia-siakan hidupmu. Silakan sedikit waktu untuk beribadah. Kelak ibadah itulah yang menjadi bekal kita di akhirat nanti. Cuaca yang tadinya cerah bersahaja, seketika berubah mendung. Seakan turut berduka cita atas kepergian Tony. Awan-awan hitam berdatangan mulai menutupi langit. Udara di sekitar kuburan mulai berubah. Angin kencang yang datang seolah mengelupas kepala, membuat rambut tidak mau diam. Embusan angin membangkitkan memori kelamku bersama Tony. Kala kami datang di pelataran Gunung Timpu, tempat awal mula sejarah itu tercipta. Buruan selesaikan pemakaman. Nampaknya hujan badai akan turun, ujar salah satu pemuka agama yang turut menghadiri acara pemakaman. Kami pun segera bergegas menyelesaikan pemakaman yang sudah tidak berada lagi itu. Langit sudah semakin gelap. Nampaknya awan sudah tidak kuat lagi memendung munahan air yang akan membasahi bumi. Perlahan buliran rintik hujan turun, diiringi angin kencang mulai membasahi tanah-tanah merah kuburan. Para pengantar dan pelayat mulai meninggalkan pemakaman. Beberapa di antara mereka berlari untuk menghindari hujan. Hal itu membuat suasana di area kuburan menjadi sepi. Hanya menyisakan Tina yang berdiri sendiri, menatap batu nisan Tony. Sembari diguyur hujan yang mulai menderas. Nak, ayo pulang. Jangan hujan-hujanan. Nanti kamu sakit. Ikhlaskan kepergian Tony. Biarkan dia beristirahat dengan tenang, nak.
Panggil Bu Wanti pada Tina dengan nada khawatir. Tina seolah tidak mendengar panggilan ibunya. Dia masih tetap saja memandangi nisan Tony di tengah hujan deras yang berpacu melawan angin kencang. Biarkan aku yang membujuk Tina, Bi. Semoga dia bisa mengikhlaskan kepergian Tony dan bisa pulang bersamaku. Pungkasku kepada Biwanti, ibunya Tina. Aku menghampiri Tina, lalu mencoba membujuknya. Berharap dia mau pulang bersamaku. Tapi bukannya berhasil, malah Tina membuatku takut. Tatapannya kosong, dengan rambut basah yang terurai menutupi bagian wajah. Tanpa bicara sepatah kata pun, Tina berhasil membuat nyaliku hampir ciut. Bruk. Tiba-tiba saja, Tina terjatuh dan pingsan. Tekanan batin yang dialaminya membuat jiwanya terguncang. Ini akan berdampak serius bila lambat ditindaklanjuti. Tina bukan hanya merasa bersalah terhadap Tony, tapi lebih ke tekanan dari orang-orang sekitar. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi gunjingan masyarakat. Bulian bisa saja terjadi kepadanya. Aku segera membawa Tina pulang, agar bisa segera diberikan pertolongan pertama. Hujan masih tak kunjung reda sampai peralihan waktu, dari terang ke gelap. Malam ini adalah hari pertama tahlilan Tony. Malam pertama baginya di alam kubur. Tahlilan hari pertama Tony tidak terlalu banyak dihadiri oleh warga, karena memang hujan dari sore menjelang waktu sholat Isya belum juga kunjung reda. Hanya beberapa orang dari pihak keluarga dan tetangga terdekat saja yang datang. Setelah selesai acara tahlilan, aku menjumpai Bang Roy untuk membicarakan tentang janjiku pada Tony yang harus aku tepati. Nanti setelah 7 hari Tony, aku akan ke pagar alam lagi, Bang. Ucapku kepada Bang Roy. Untuk apa? Tanya Bang Roy. Aku telah berjanji kepada Tony untuk menjadi matanya melihat keindahan alam semesta dari puncak Gunung Dempo. Pungkasku. Kamu yakin ingin mendaki lagi? Tanya Bang Roy. Iya, karena itulah adalah permintaan terakhir Tony. Aku menghela napas berat saat menyebutkan nama sahabatku itu. Abang akan mendampingimu untuk mewujudkan janji itu, tegas Bang Roy. Terima kasih Bang, tandasku. 3 hari setelah kematian Tony, sekitar jam 9 pagi, Mbak Reza main ke rumah kami. Beliau mengantarkan pakaian Tony untuk aku pakai sholat Jumat. Tidak hanya perlengkapan sholat saja, dia juga memberikanku pakaian Tony yang masih layak pakai dan terbilang masih baru. Mbak berharap kamu bisa menerima pakaian ini. Izinkan kami melihat sosok Tony di dalam dirimu, ucap Mbak Reza dengan mata yang berbinar. Terima kasih Mbak, aku sangat senang menerimanya. Tony dan aku memang berteman dari kecil, bahkan kebersamaan kami hanya bisa dipisahkan oleh Tuhan. Pungkasku berat. Memang tidaklah mudah melupakan seorang teman yang tali persahabatannya sudah terjalin sejak lama. Bahkan di 7 tahun terakhir, kami seperti tidak terpisahkan. Kami juga mengucapkan terima kasih. Tony beruntung memiliki teman sebaik kamu. Tadi Mama bilang, kita sudah sepakat untuk mengurus semua kebutuhanmu saat pendakian nanti. Semoga kamu bisa mengabulkan permintaan terakhir Tony, menjadi matanya melihat keindahan dari puncak Gunung Dempo. Jelas Mbak Reza. Terima kasih Mbak, ucapku. Sama-sama Tio. Ya sudah, saya pamit dulu. Di rumah banyak pekerjaan untuk persiapan 4 hari Tony nanti malam. Mbak Reza pun berpamitan. Dia juga meminta ibu kalau tidak terlalu sibuk untuk membantu persiapan tahlilan nanti malam. Namun ibu menyuruh Mbak Reza duluan, dan dia akan menyusul belakangan. Kamu yakin ingin mendaki lagi setelah kejadian yang dialami Tony dan Tina? Tanya ibu kepada aku. Rupanya ada kekhawatiran di hatinya tatkala mendengar rencanaku yang akan mendaki setelah hari ke-7 kepergian Tony. Iya Bu, aku sudah berjanji pada Tony untuk menjadi matanya melihat keindahan di atas puncak setinggi Sumatera Selatan, jawabku. Ibu hanya khawatir
Kemarin tetangga bercerita, saudaranya yang bekerja di perkebunan teh di pagar alam tewas dimangsa hewan buas, harimau. Punggas ibu tegas. Insya Allah bu, Tio akan baik-baik saja. Ibu cukup mendoakan agar aku kembali dalam keadaan sehat walafiat. Tuturku lembut. Ya sudah, kamu siap-siap ke masjid, sholat Jumat. Dan ingat jangan lupa pakai pakaian Tony. Ibu mau ke rumah Bu Rohayati dulu, bantu-bantu di sana. Nanti sehabis dari masjid, mampirlah ke rumah Tony. Tandasnya kepadaku. Aku menghela napas. Beruntung, kali ini aku mampu meyakinkannya. Setelah ibu pergi ke rumah Bi Rohayati, aku mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Aku hanya tersenyum melihat kekhawatiran ibu yang begitu besar. Benar kata orang, setua apapun kita akan tetap menjadi anak kecil di mata orang tua. Seorang ibu selalu ingin memastikan bahwa keadaan anaknya baik-baik saja. Beruntung kali ini aku mampu meyakinkan ibu, sehingga restunya aku dapat. Ibu pun telah berlalu, tapi pandanganku masih tetap tertuju ke arahnya. Dari kejauhan, aku melihatnya yang mulai memasuki halaman rumah Bi Rohayati. Setelah meyakini bahwa beliau telah benar-benar memasuki area perkarangan rumah Bi Rohayati, aku kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid. Air mata jatuh lagi tatkala tubuh ini memakai pakaian sahabatku. Lantunan ayat suci Al-Quran di pengeras suara masjid mulai terdengar. Kali ini semua pakaian yang aku kenakan adalah kepunyaan Tony. Dari baju, sarung, peci sampai sandal, semuanya milik dia. Perlahan dengan pasti, aku mulai melangkahkan kaki menuju masjid. Aku mulai melewati jalanan yang berada di depan rumah Tony. Ada keraguan saat ingin melintasinya. Aku takut tangis Bi Rohayati kembali terdengar tatkala beliau melihatku mengenakan pakaian anaknya. Untuk kali itu aku membangkitkan memorinya tentang Tony. Beruntung saat aku melintas di depan rumah Tony, orang-orang pada sibuk mempersiapkan persiapan untuk acara tahlilan nanti malam, sehingga mereka tidak terlalu berfokus melihat ke arah jalan. Sudah tradisi di daerah ini, di hari ketiga dan ketujuh, biasanya orang-orang yang datang tahlilan disuguhkan makan nasi, minimal ketupat ataupun lontong. Aku terus melangkahkan kaki yang kian mendekati masjid. Pandangan tertuju ke arah tempat berwudu. Setelah selesai mengambil air wudu, aku masuk masjid dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat ini merupakan salah satu amalan sunnah. Sholat tahiyatul masjid dikerjakan 2 rakaat. Ketika memasuki masjid, sekedar catatan, tahiyatul masjid tidak dianjurkan ketika sudah dekat waktu iqomah. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah tahiyat terakhir, sholat pun ditutup dengan 2 salam. Kemudian seperti biasa setelah doa, kami membentuk barisan panjang untuk bersalaman sembari membacakan sholawat. Aku melangkahkan kaki keluar masjid bebarengan dengan Om Wardana, karena memang setelah sholat Jumat aku ingin ke rumahnya. Di perjalanan, Om Wardana bercerita tentang kondisi Tina. Beliau bilang pasca kepergian Tony, Tina menjadi pendiam dan hanya menghabiskan waktu di dalam kamar saja. Pantaslah aku tidak melihatnya di hari kedua dan ketiga tahlilan Tony. Om Wardi dan Biwanti mulai khawatir dengan kondisi Tina. Lantas, tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Om Wardi dan Biwanti? Tanyaku. Sejauh ini belum ada. Mereka beranggapan mungkin Tina masih bersedih atas kepergian Tony. Ujar Om Wardana. Jujur, aku takjub melihat ketenangan yang diperlihatkan oleh Om Wardana. Sepertinya, sedikit banyak beliau mulai mengikhlaskan kepergian Tony. Tidak boleh didiamkan, harus segera ditangani. Itu salah satu gejala depresi, Om. Awalnya dia akan banyak diam, sedih. Ada 3 indikator, Om. Pertama, gangguan dari efek atau mood, kemudian dari isi pikiran, kognitifnya, dan gangguan pada perilaku. Hal tersebutlah yang sangat berbahaya jika didiamkan, karena luput dari deteksi. Jelasku. Wah,
Pengetahuanmu tentang kejiwaan boleh juga. Sanjung Om Wardana. Cita-cita emang ingin menjadi dokter, Om. Dulu ibu pernah bercerita tentang adik satu-satunya yang mengalami gangguan jiwa. Karena keterbatasan biaya, akhirnya kakek dan nenek membiarkan beliau hidup selayaknya manusia normal. Alhasil dia selalu mendapatkan bulian, lalu pergi dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, Om. Hal itu pula yang membuatku berkeinginan ingin menjadi dokter, agar bisa mengobati orang-orang yang mengalami keterbatasan dalam biaya. Pungkasku. Luar biasa. Oh ya, ngomong-ngomong soal cita-cita, setelah ini, kamu mau kuliah di mana? Tanya Om Wardana. Kuliah dan cita-cita hanyalah sekedar wacana, Om. Jawabku berat. Kenapa kamu bilang begitu? Tanya Om Wardana. Om tahu sendiri kan, aku seorang anak yatim. Beruntung dengan kerja keras ibu, berjualan pempek keliling, aku bisa lulus SMA. Loh, bukannya kebun kopi bapakmu lumayan luas di lereng Bukit Sulap? Tanyanya lagi. Kata ibu, sudah habis terjual di pengobatan bapak sebelum beliau dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Ada getaran bergejolak hebat di dalam rongga dada ini, tatkala mengingat sosok yang kasih sayangnya sangat aku rindukan. Kamu memang anak yang hebat. Selain rajin beribadah, jiwamu juga terdidik oleh akhlak yang baik. Tony beruntung memiliki teman sepertimu. Pungkas Om Wardana. Apa yang harus aku sombongkan, Om? Seorang anak yatim yang dibesarkan oleh seorang ibu yang juga hidup sebatang kara. Ucapku. Tidak boleh seperti itu. Sepahit apapun kehidupan, kita harus mensyukurinya. Kesabaran dan keikhlasan Kak Fatimah telah menjadikanmu karakter yang baik. Kamu harus bersemangat, bahagiakan ibumu. Nasihat Om Wardana memang benar. Aku beruntung memiliki ibu yang hebat. Insya Allah. Perbincanganku dan Om Wardana terhenti tatkala kami mulai memasuki perkarangan rumahnya. Itu Tio, dia bersama papa. Ujar Cynthia kepada Bi Royati. Dugaanku benar. Bi Royati nampak berkaca-kaca saat melihatku datang bersama Om Wardana. Terima kasih Tio, kamu telah mengabulkan permintaan saya kepada Tony. Ujar Bi Royati kepadaku. Bertubi-tubi aku mendapatkan ciuman di pipi dan kepala. Aku merasa senang karena telah membuat keluarga Om Wardana, terkhususnya Bi Royati, bisa tersenyum bagi hari ini. 6 hari kemudian, Bang Roy dan istri telah pulang setelah 3 hari tahlilan Tony. Beliau tidak bisa berlama-lama. Pekerjaannya sebagai petani di perkebunan teh telah menanti. Apalagi semenjak Tony dan Tina memutuskan untuk mendaki kemarin. Dia sudah libur bekerja. Hari ini aku berencana ke pagar alam lagi untuk mengumpulkan permintaan terakhir Tony. Semoga dia bisa tenang di alam sana ketika permintaannya terkabulkan. Pagi-pagi sekali, aku dan ibu telah pergi ke rumah Bi Royati. Memang semua hal dalam perjalananku kali ini difasilitasi oleh beliau. Aku hanya menyiapkan mental dan fisik saja. Selebihnya ditanggung penuh oleh Om Wardana. Tidak beberapa lama, mobil Avanza berwarna hitam berhenti di depan rumah Om Wardana. Seorang berpawakan tinggi semampai dengan rambut sebau keluar dari dalamnya. Hai semua, sapa orang tersebut. Kamu nyamperin orang tua itu pakai salam bukan hai? Celetuk Bi Royati. Iya Kak, maaf. Biasa ke bawah suasana. Pungkas pria itu. Dia Leo, adiknya teman Om. Ujar Om Wardana kepadaku. Aku pun mengulurkan tangan untuk berkenalan. Dia menyebut namanya. Begitu juga denganku. Leo ini adalah mahasiswa yang baru selesai dilantik menjadi mahasiswa Mapala Stais Bumi Silampari. Jelas Om Wardana.
Mapala itu apa? Tanya ibu. Beliau mungkin ingin memastikan siapa teman pendakianku kali ini. Mahasiswa pecinta alam, Bu. Mereka telah dilatih secara khusus agar bisa melestarikan alam dan juga diajarkan cara bertahan hidup di alam bebas. Jelasku. Oh, alhamdulillah. Ibu bisa lega mendengarnya. Ujarnya. Nah, sekarang ibu tidak perlu khawatir karena ada mahasiswa Mapala bersamaku. Namanya Om Leo. Ujarku. Ya elah, panggil om segala. Paling tuaan saya 4 tahun doang sama kamu. Panggil abang aja, biar lebih akrab. Cetus Bang Leo. Oke, sekarang hampir jam 9. Sebaiknya kalian segera berangkat agar sampai ke rumah Roy tidak kemalaman. Pungkas Somardana. Tidak ingin mengulur waktu, kami segera memasukkan barang-barang yang mau dibawa ke dalam mobil. Saat kami berpamitan, suasana haru biru terjadi. Om Wardana dan Biroyati memelukku dengan erat. Bola matanya nampak berkaca-kaca. Begitu juga dengan ibu. Ini untuk kalian membeli perlengkapan logistik di pagar alam nanti. Ujar Mbak Reza sembari menyodorkan sebuah amplop berisi uang kepadaku. Memang logistik dan obat-obatan belum disiapkan, karena tidak ingin membuat bawaan menjadi lebih berat. Jadi kami merencanakan untuk memberinya di pagar alam saja. Aku dan Bang Leo berangkat menuju pagar alam, ditemani cahaya mentari yang mulai terik di ujung cakrawala. Di perjalanan menuju ke pagar alam, Bang Leo kerap sekali berhenti di tempat-tempat yang menurutnya menarik untuk didokumentasikan. Dia juga seorang YouTuber dengan konten-konten pendakian di pelestarian alam. Alhasil, hal itu membuat kami sampai di desa Dempo Rejo kemalaman. Saat tiba di rumah Bang Roy, aku terkejut tatkala melihat rumahnya digembok dari luar. Karena hari sudah malam dan tidak ada rumah warga yang masih terbuka, kami akhirnya memutuskan untuk bermalam di dalam mobil, di depan rumah Bang Roy. Ternyata hal itu membuat masyarakat sekitar menaruh curiga terhadap kami. Mereka merasa penasaran melihat kendaraan terparkir di depan rumah yang tak berpenghuni. Tepat menjelang subuh, terdengar suara ketukan di kaca pintu mobil. Aku yang terbangun, mengetahui ada orang yang mengetuk. Segera menekan tombol power window untuk menurunkan kaca. Karena tidak sopan jika berbincang dengannya dalam kondisi di dalam mobil, aku memutuskan untuk turun. Maaf kalau boleh tahu, anak ini siapa? Dan kenapa parkir di depan rumah yang tak berpenghuni? Tanya bapak itu. Aku Tio, Pak, saudaranya Bang Roy. Kami datang dari kota Lubuk Linggau. Jawabku. Roy kemarin sore pulang ke Muara Enim karena mendapat kabar mertuanya sedang sakit keras. Pungkasnya. Bapak mertuanya atau ibunya? Tanya aku pada bapak itu. Ibunya. Kalau yang laki-laki sudah terlebih dahulu, sekitar 2 tahun lalu. Jawabnya. Kalau boleh tahu, apa tujuan kalian ingin menjumpai Roy? Timbalnya. Sebenarnya kami sudah berjanji di jauh-jauh hari, Pak. Kemarin waktu teman saya meninggal, Bang Roy dan istri datang. Di sanalah aku mengutarakan niat tersebut. Kami tidak tahu kalau beliau mendapatkan musibah. Jelasku. Jadi tragedi sepasang kekasih di Gunung Dempo beberapa hari lalu adalah temanmu. Dan sekarang dia sudah meninggal. Tanya bapak itu. Aku mengiyakannya dengan suara berat disertai ekspresi kepala yang tertunduk. Sepertinya bapak itu memahami kalau aku tidak ingin membahas sesuatu yang berkaitan dengan Tony. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak itu mengucapkan kalimat istiraj. Lalu beliau mengajak kami untuk beristirahat di rumahnya. Di perjalanan beliau memperkenalkan diri. Nama saya Sudarsono. Orang-orang di sini sering memanggil saya Pak D. Supaya lebih akrab, aku dan Bang Leo memanggil dengan sebutan Pak D.
dan kami menerima tawarannya. Di rumah beliau, kami disuguhkan kopi dan pisang goreng. Selepas berbincang, tidak ingin terlalu lama berlea-lea, kami berpamitan pada Pade untuk berbelanja logistik. Beruntung di sini warungnya tidak terlalu jauh. Aku telah bersepakat dengan Bang Leo untuk mendaki hari ini, tanpa harus menunggu kepulangan Bang Roy, yang tidak tahu pasti kapan pulangnya. Hari sudah mulai siang. Kebutuhan logistik telah terpenuhi. Kami mesti bergegas mendaki jika tidak ingin tiba di campground terlalu malam. Seberes packing, kami berpamitan pada Pade, karena mau ke base camp brigade. Kali ini perizinan mendaki tidak semudah dulu, semenjak tragedi Tony beberapa hari lalu. Tim pengurus Dempo berbenah, bukan ingin mempersulit. Tapi itu semua dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan para pendaki. Jauh berbeda dari sebelumnya. Dulu jika sudah registrasi para pendaki segera mendaki, tapi tidak untuk kali ini. Standar operasi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola sudah jauh lebih baik. Registrasi dilakukan langsung di pos penjagaan Kampung 4. Sebagai jaminan perlindungan kecelakaan, kami diwajibkan untuk membeli tiket asuransi jiwa di perusahaan asuransi yang telah ditunjuk, UPDD KPH, wilayah X Dempo. Setelahnya kami diajak ke ruangan briefing room, tempat yang telah disiapkan petugas untuk memperoleh informasi berupa video, foto, booklet, leaflet, atau bentuk media informasi lainnya. Kita juga wajib menunjukkan perlengkapan standar pendakian. Proses yang panjang dan memakan waktu. Tapi semua itu bertujuan untuk keamanan para pendaki. Lagi-lagi sama dengan kondisi saat pendakianku bersama Tony dan Tina. Matahari yang mulai naik di ujung Cakrawala menjadi saksi langkah pertama kami menuju puncak Merapi, Gunung Dempo. Kami mulai perjalanan melewati beberapa rumah warga. Tapi kali ini ada yang berbeda. Pemukiman yang kami lalui tampak sangat sepi, seolah tak berpenghuni. Kenapa pemukiman ini sangat sepi ya? Tanyaku. Biasa, mayoritas masyarakat pagar alam kan adalah berkebun teh dan kopi. Mungkin mereka sedang bekerja di ladang masing-masing. Jawab Bang Leo. Aku sebenarnya merasakan ada yang aneh. Soalnya waktu pendakian pertama bersama Tony dan Tina, lalu lalang masyarakat di kampung ini nampak normal, seperti pedesaan pada umumnya. Bahkan ada beberapa warung masih tetap beroperasi. Masa iya semua pada ke kebun? Anak-anak kecil pun tak nampak. Ujarku. Bang Leo hanya diam mendengar ucapanku. Saat setelah melewati rumah-rumah warga, kami bertemu dua orang pendaki lain yang ingin ke puncak pada hari yang sama. Mereka bernama Faki dan Usman. Keduanya berasal dari Kabupaten Muara Enim. Kami akhirnya memutuskan untuk bergabung dan menjadi satu tim. Tunggu deh, ini kan hari Kamis. Celotuk Usman. Emangnya kalau hari Kamis kenapa? Pungkas Faki. Masa iya kamu tidak tahu kalau ini hari Kamis? Berarti nanti malam adalah malam Jumat. Ujar Usman. Langkah kaki kami terhenti tatkala mendengar penuturan Usman. Sedangkan estimasi jarak tempuh untuk menggapai puncak Dempo sekitar 8 jam jika tanpa hambatan. Sekarang sudah hampir pukul 9. Belum lagi ditambah istirahat dan makan siang. Jelas pendakian hari ini ada potensi bermalam di shelter. Kita harus lanjut dong. Gak mungkin kita bakal mendaki. Buang jauh-jauh perasaan itu. Berdoa saja. Semoga Tuhan melindungi kita semua. Ujar Faki. Amin. Aku aminkan. Dengan panjang ucapan Faki. Aku hanya bisa berdoa. Semoga pendakian kami kali ini tanpa hambatan yang berarti. Sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.